Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'watihi tatakassaru hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Allah, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas di muka bumi ini, berpijak di atas buminya, di bawah langitnya. Allah yang masih memberikan pintu taubat kepada kita. Allah yang masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Oleh karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah di negeri akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berada pada 1 Syawal. Kita berada pada Idul Fitri. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, patut bersedih oleh karena Ramadan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan keridhaan Allah, bulan di mana setiap kebaikan yang kita lakukan nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah nyatakan setiap doa mustajab. Bulan diturunkannya Al-Quran telah meninggalkan kita. Tentunya kita berpisah dengan bulan suci Ramadan dengan hati yang sedih, dengan hati yang lirih. Bahkan kita lepas bulan suci Ramadan dengan genangan air mata. Ketika kita menangisi oleh karena kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, maka insya Allah tetesan air mata yang kita jatuhkan dari mata kita menuju pipi kita, bahkan menuju bumi ini, akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita merindukan bulan suci Ramadan dan melaksanakan amal soleh di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bulan suci Ramadan, kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa itu adalah
mencetak atau menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak ada satu ganjaran yang terindah, tidak ada satu hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah menjawab, "Hei surga, engkau diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang dermawan." Sementara ketika Allah ciptakan neraka, neraka itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah menjawab, "Hai neraka, engkau diciptakan untuk orang-orang yang sombong dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang zalim." Maka bulan suci Ramadan akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dalam melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dididik untuk bisa menahan hawa nafsu. Karena dalam hidup ini kita harus berhadapan dengan akal dan nafsu. Akal akan menghantarkan kita untuk melakukan satu kebaikan, melakukan amal saleh, sementara nafsu akan menghantarkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Kita yang mengatur nafsu, bukan kita yang diatur oleh nafsu. Kita yang menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu. Kita yang menyetir nafsu, bukan kita yang disetir oleh nafsu. Nafsu harus apa kata kita, bukan kita apa kata nafsu. Sungguh menang, sungguh bahagia, sungguh sukses orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Dan ini adalah merupakan janji Allah dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan adab Allah, orang-orang yang takut dengan hukum Allah, kemudian mereka mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Pepatah Arab menyatakan, an-nafsu katifli in tuhbil husaba ala hubbi rada wa in tabtilhu yanfatim. Nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun tidak disapi, maka ia akan terus menyusu. Begitupun ketika kita memperturutkan hawa nafsu, maka nafsu ini akan terus mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dan melakukan amal soleh yang lain di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan bilangan ibadah puasa yang kita lakukan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Kemudian walitukabbirullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, mensucikan Allah, bertakbir, memuji Allah, bertakbir, membesarkan Allah, bertakbir, mengesahkan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu. Besarkan Allah, kecilkan ego. Besarkan Allah, kecilkan pangkat dan kedudukan. Yang besar itu hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membayar zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Yang salah satu daripada tujuan pelaksanaan zakat itu adalah untuk menjembatani antara si fakir dan si kaya, sehingga apa yang ada
daripada uluran-uluran tangan orang-orang yang dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu kita sebagai hamba Allah, setelah kita mengeluarkan zakat, kita diperintahkan untuk senantiasa menjalin silaturahim, terutama pada hari 1 Syawal ini. Di hari yang ini kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa menjalin silaturahim. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalin silaturahim. Man ahabba ayyusatalahu bi rizqihi wa ayyusala fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya sering-seringlah menjalin silaturahim. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang menjalin silaturahim. Silah itu artinya adalah menyambung, rahim itu artinya adalah kandungan. Rahim itu bukan hanya bermakna kandungan, akan tetapi rahim itu bisa bermakna kasih sayang. Bayangkan, seorang cabang bayi yang ada di dalam kandungan saja sudah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, apatah lagi ketika dia sudah keluar dari kandungan, maka ia senantiasa dalam kasih sayang ayah dan ibunya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan silaturahim yang lainnya adalah nanti pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya mereka memancarkan cahaya. Wajah mereka putih memancarkan cahaya sampai memukau perhatian manusia-manusia yang lain. Seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa di hari kiamat ini wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul?" Rasulullah menjawab, bukan. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, tapi mereka adalah sekelompok manusia yang di dunia saling menjalin silaturahim. Maka Allah bangkitkan wajah mereka putih memancarkan cahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian pada 1 Syawal ini kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk saling memaafkan. Oleh karena kita pasti punya dosa, kita punya aib, kita punya kesalahan, dan yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang senantiasa memberikan maaf dan saling memaafkan. Untuk itu kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW betapa pada 1 Syawal malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 1 Syawal Rasulullah berkata amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa di 1 Syawal ini kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Wahai para sahabat, ketahuilah, pada 1 Syawal malaikat Jibril berdoa, kemudian aku aminkan. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Doa malaikat Jibril yang pertama adalah, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa dan amal ibadah yang lain serta amal soleh seorang anak yang pada Idul Fitri ini mereka berdurhaka kepada kedua orang tuanya." Ketika itulah Rasulullah SAW berkata amin. Maka kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita, senantiasa kita harus membahagiakan orang tua kita, menggembirakan orang tua kita, membuat senang orang tua kita. Ketika kita sebagai anak menggembirakan orang tua kita, membahagiakan anak kita, orang tua kita, maka insya Allah hidup dan kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa seorang hamba. Jangan kau terima amal ibadah seorang hamba atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya pada tanggal 1 Syawal ini." Maka kewajiban seorang istri untuk mencintai suaminya, suaminya mencintai istrinya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika itulah malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah,
jangan kau terima amal ibadah puasa seorang hamba, jangan kau terima amal ibadah seorang muslim yang mereka tidak saling memaafkan. Maka kewajiban kita antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah harus saling memaafkan. Ketika kita saling memaafkan, maka insya Allah ampunan dosa, kemuliaan, rahmat akan Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya kita sebagai umat Islam, ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah serta sehat walafiat. Kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai bulan suci Ramadan meninggalkan kita, kemudian kualitas iman kita semakin menurun. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan meninggalkan kita, semakin istiqomah kita di jalan Allah, semakin kokoh akidah kita, semakin istiqomah syariat kita, semakin mulia akhlak kita, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita bermunajat di hari yang fitri ini. Kita yakin setiap untayan doa kita diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.